Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak Karahayu atau biasa dipanggil Ayu. Dan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 12 tentang peluang kejadian majemuk. Nah, sebelum masuk materi, kita harus mengetahui dulu konten apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, kemudian tujuan pembelajaran, dan baru kita masuk ke materi. Nah, kita harus tahu dulu nih kompetensi dan indikator apa saja yang harus kita capai dalam materi peluang kejadian majemuk. Yang pertama ada kompetensi dasarnya, yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, dan yang kedua adalah menjelaskan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan kejadian saling lepas, peserta didik dapat menjelaskan kejadian saling bebas, peserta didik dapat menjelaskan peluang kejadian bersyarat, dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, di mana diantaranya terdapat peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi peluang kejadian majemuk ini, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kejadian saling lepas, kemudian dapat menjelaskan kejadian saling bebas, dapat menjelaskan peluang bersyarat, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yang diantaranya itu ada kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan peluang bersyarat. Nah, setelah mengetahui kompetensi dasar dan indikatornya, juga tujuan pembelajarannya, baru kita masuk ke materinya. Oke, materi yang akan kita bahas itu ada peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian saling lepas saja. Nanti untuk kejadian peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyaratnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke peluang kejadian saling lepas. Nah, di peluang kejadian saling lepas ini nanti kita akan membahas tentang pengertiannya, rumusnya, dan juga contoh soalnya agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Oke, sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya dulu nih, ada yang pernah belajar peluang? Iya, harusnya dan memang kalian sudah belajar tentang peluang ya, di SMP juga sudah pernah gitu. Nah, coba kakak pengen tanya nih, ada yang tahu nggak peluang itu apa? Ya, benar banget. Peluang itu cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian itu akan terjadi ya. Jadi, peluang ini juga biasa kita sebut sebagai probabilitas gitu ya. Nah, kalau rumus dari peluang, apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Iya, benar banget. Peluang itu rumusnya kalau kita pengen cari peluang kejadian A, berarti rumusnya banyak kejadian A dibagi sama banyaknya seluruh kejadian, atau iya betul, ruang sampel. Nah, rumus itu akan kita gunakan juga nih di peluang kejadian saling lepas ataupun saling bebas, juga peluang bersyarat nanti ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai peluang kejadian saling lepas terlebih dahulu. Kita bahas pengertiannya dulu nih. Jadi, kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B ini tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau bisa disebut tidak beririsan.
Nah, dengan kata lain, dua kejadian ini disebut saling lepas jika irisan dari dua kejadian itu merupakan himpunan kosong. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, misalkan ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, dia tidak memiliki irisan. Irisan itu apa? Biasanya di tengah-tengah ya irisan itu. Nah, iya. Dia tidak memiliki irisan nih, dia terpisah. Makanya dia terjadinya itu pada saat yang tidak bersamaan atau tidak beririsan. Jadi irisan dari himpunan A dan himpunan B itu nilainya 0 gitu. Makanya kenapa dia disebut peluang kejadian saling lepas, karena dia terpisah, dia terlepas gitu ya. Oke, gimana nih? Udah pada paham tentang pengertiannya? Ya mungkin supaya lebih paham lagi, kita harus tahu ya rumus dari peluang kejadian saling lepas itu apa sih. Nah, ini dia rumusnya. Rumusnya itu biasa ditulis peluang A gabungan B atau AUB ya biasa kita sebut. Nah, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Jadi peluang gabungan A dan B itu apa sih? Peluang gabungan kejadian A dan kejadian B ya, atau biasa kita sebutnya AUB gitu ya. Nah, di sini peluang A itu yaitu peluang kejadian A, atau PB itu peluang kejadian B gitu ya. Nah, kenapa rumusnya bisa kayak gini? Karena nilai irisan dari A dan B itu 0. Jadi kalau kita substitusi ke rumus peluang kejadian tak lepas itu akan menilai PA ditambah PB dikurangi 0. Jadi nilai peluangnya itu akan seperti ini gitu ya. Nah, mungkin supaya lebih paham lagi mengenai peluang kejadian saling lepas, kita lihat nih contoh soalnya. Nah, di sini kakak punya soal pada pelemparan dua buah dadu sekaligus. Jadi ada dua dadu nih, kita lemparin sekaligus. Hitung peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11 gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih kejadian muncul dadu berjumlah 6 yaitu ada berapa gitu ya. Atau misalkan di sini kita misalkan A itu kejadian muncul dadu berjumlah 6. Dimana kalau misalkan ada dua dadu, kita lemparin sekaligus, yang munculnya jumlahnya 6 itu kan berarti kemungkinannya ada 1 dan 5, 2 dan 4, 3 dan 3, 4 dan 2, atau 5 dan 1. Berarti kalau gitu NA-nya ada berapa? Iya, ada 5. Nah, yang berjumlah 6 udah nih. Sekarang yang berjumlah 11. Misalkan B itu kejadian muncul dadu yang berjumlah 11. Nah, ternyata yang berjumlah 11 ini ada 5 dan 6 atau 6 dan 5 ya. Berarti kalau gitu NB-nya berapa? Iya, NB-nya 2. Nah, untuk tahu NS-nya itu gimana caranya? Iya, bener banget. Tinggal kita kuadratkan dari jumlah mata dadunya ya. Nah, jadi karena jumlah mata dadunya 6, berarti kemungkinan satu dadunya itu ada 6. Kenapa dikuadratkan? Karena dia ada 2 dadu betul. Jadi NS-nya ada berapa? Iya, 36. Betul. Nah, kita bisa hitung dong berarti ya. PA-nya berapa, PB-nya berapa? Tadi NA-nya itu 5, NB-nya itu 2. Berarti kalau PA itu 5/36 ya. PB-nya 2/36. Nah, kalau gitu kita bisa cari dong berapa peluang gabungan A dan B. Iya, atau bisa kita sebut apa? Peluang kejadian saling lepas. Nah, tadi rumusnya itu peluang A ditambah peluang B. Ya udah, tinggal kita jumlahkan. Berarti 5/36 ditambah 2/36. Hasilnya 7/36. Gitu ya. Nah, gampang banget kan belajar peluang kejadian majemuk, apalagi yang peluang kejadian saling bebas. Nah,
Tentunya ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kayak contoh tadi juga kan pelemparan dadu itu kita sering banget tuh main dadu dikocok gitu ya. Main monopoli kan ada dadunya ya. Iya, atau ular tangga ya ada dadunya gitu. Nah, kita bisa tahu tuh gimana cara cari kemungkinan angka yang bakal muncul gitu. Nah, untuk lebih memahami materi ini, adik-adik bisa mengerjakan LKPD yang sudah kakak sediakan di Google Classroom ya. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi bersama. Dan tentunya jangan lupa pelajari lebih lanjut dan banyak-banyak latihan soal agar adik-adik semua lebih memahami materi terkait peluang kejadian majemuk, khususnya pada pertemuan ini yaitu peluang kejadian saling lepas. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.